Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di perkuliahan kali ini, yakni perkuliahan kita di mata kuliah pemrograman komputer. Baik, kita awali perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada kali ini, kita sampai di awal inti perkuliahan. Di kemarin kita sudah membahas kontrak kuliah dan mungkin sedikit silabus yang akan kita pelajari di satu semester ini. Lalu kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu kita akan membahas dasar-dasar algoritma pada pemrograman komputer. Baik, bisa dilihat di layar kalian bahwasanya pada mata kuliah ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan algoritma, definisi dari algoritma, konsep dasar dari algoritma tersebut, kemudian struktur-struktur yang ada dalam algoritma. Baik, pada perkembangan teknologi dan informasi kali ini sangat cepat ya. Bahkan kecepatannya untuk dibandingkan dengan mungkin perkembangan yang lain itu sangat jauh signifikan. Mungkin kalian merasa bahwasanya di tahun kemarin kita belum merasakan apa yang kita implementasikan pada teknologi. Salah satunya yaitu adalah listrik gitu aja. Jadi untuk tahun ini pun sudah mulai marak yang dinamakan dengan motor listrik seperti itu. Jadi sudah banyak muncul produsen pengembang dari motor listrik yang siap untuk berkompetitif dengan motor konvensional. Bahkan program-program dari pemerintah, mungkin program mereka sendiri itu sudah mencanangkan bahwasanya ada konversi dari motor konvensional ke motor listrik dengan harga yang terjangkau seperti itu. Itu dalam suatu perkembangan industri. Di sisi lain, di perkembangan aplikasi juga lebih cepat lagi. Salah satunya mungkin smartphone yang ada di pesaing kita, yaitu smartphone bersistem operasi iOS, yaitu adalah Apple. Ini sudah mengembangkan Dynamic Island namanya. Nah, itu di salah satu smartphone-nya yang terbaru, yaitu iPhone 14. Itu sudah istilahnya perkembangan dari tahun ke tahun itu sudah jauh signifikan seperti itu. Nah, mulai dari pemerintahan, perusahaan, mungkin swasta, bahkan minimarket, toko atau pedagang kecil, semuanya sudah menggunakan suatu perkembangan teknologi dan informasi seperti itu. Nah, salah satunya adalah penggunaan barcode scanner. Nah, ini pada pemerintahan kita juga sudah pernah merasakan mungkin dari hal KTP itu sudah ditanamkan di dalamnya, yaitu chip untuk merekam informasi yang ada dalam kartu tersebut, mulai dari mungkin ya data diri, kemudian nomor-nomor penting, kemudian status vaksinasi, mungkin status apapun itu yang penerima bantuan dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam KTP tersebut. Kemudian ada KK. Nah, sekarang itu KK itu sudah berbentuk digital, bukan berupa kertas lagi. Jadi kemarin itu saya ngurus KK yang terakhir itu hanya diberikan kertas lembaran itu ya, itu tuh berupa bukan KK asli, jadi itu hanya kopian dari KK seperti itu.
Kemudian akta juga, akta ini kemarin saya juga menguruskan akta anak saya, itu sudah dirubah bentuk menjadi kartu, jadi bukan bukan lembaran lagi. Jadi sudah proses untuk digitalisasi. Kemudian juga perusahaan, ini mungkin salah satunya dari Pertamina, yaitu BUMN negara kita, itu sudah menggunakan scanner atau barcode scanner, atau mungkin yang kemarin-kemarin isunya marak, yaitu barang siapa yang mendapatkan barcode atau mungkin QR code itu bisa mendapatkan subsidi dari bahan bakar, seperti itu. Nah, selain itu pada teknis absensi dan logistik itu sudah menggunakan scanner juga, barcode scanner. Bahkan mungkin perusahaan yang lain dari BUMN, yaitu Jasa Marga, itu kita menggunakan salah satu fasilitasnya itu mungkin tol. Nah, itu ketika masuk tol kita sudah juga menggunakan cashless, ya, jadi non tunai, jadi sudah menggunakan e-money, seperti itu. Kemudian pada perusahaan swasta mungkin barang masuk dan barang keluar itu sudah menggunakan scanner juga, jadi bukan hanya pencatatan secara manual, juga pencatatan secara digital. Bukan minimarket itu pada proses transaksi sell and buy, nah, itu sudah menggunakan scanner. Kemudian toko itu mungkin dari sisi pembukuan atau mungkin administrasinya itu juga sudah menggunakan digitalisasi. Bahkan pedagang kecil pun ketika mungkin promosi dan persiapan untuk database-nya itu sudah menggunakan sistem informasi juga. Nah, bagaimana aplikasi dibuat? Kalian mungkin sudah punya pikiran bahwasanya aplikasi itu dibuat oleh developer aplikasi. Ketika mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman, yang salah satu bahasa pemrograman yang sudah pernah dipakai oleh banyak developer, yaitu adalah Delphi, Python, C++, Pascal, Java, Visual Basic. Ini banyak digunakan di para pengembang itu. Mereka menyusun program aplikasi itu berasal dari suatu permasalahan dan tujuan aplikasi. Jadi ketika mereka itu mau menggunakan atau mau mengembangkan suatu aplikasi, dia mencari masalah dulu. Nah, seperti itu. Jadi apa sih permasalahannya yang ingin diimplementasikan ke dalam aplikasi? Nah, seperti itu. Dia membuat masalah, mencari masalah, kemudian mencarikan solusi juga. Nah, solusinya itu nanti diimplementasikan di aplikasi, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Perhatikan di statement di layar ini. Ini adalah salah satu statement yang merupakan resep puding mutiara. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada bahan, mungkin ada cara membuatnya, seperti itu. Ini sudah tertera pada alat dan bahan, kemudian cara membuatnya itu juga sudah terstruktur, seperti itu. Kemudian seperti ini ada juga cara install printer HP LaserJet P1006 di Windows 7. Ini juga sudah ada, ini cara-caranya seperti ini. Nah, ini adalah mungkin salah satu contoh untuk para pengembang aplikasi itu membuatkan suatu aplikasi seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah menghitung volume balok. Nah, input panjang, lebar, tinggi balok dalam sentimeter, dan masukkan panjang balok, lebar balok, tinggi balok, hitung volume balok, dan adalah hasil dari panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu. Nah, menurut kalian, dari ketiga statement tersebut, apakah tujuan dari masing-masing langkah kerja di atas? Nah, otomatis tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah membuatkan, istilahnya mengurutkan suatu pekerjaan atau suatu tugas dari statement tersebut menjadi terstruktur, seperti itu. Jadi tujuannya akan menghasilkan output yang baik, dan sesuai dengan urutannya tadi. Misalnya tujuan membuat puding tadi, otomatis nanti outputnya itu juga munculnya adalah
puding. Nah, bukan bubur, mungkin bukan roti, bukan apa ya, mungkin bukan masakan yang lain, tapi outputnya itu adalah puding tersebut. Kemudian install install apa namanya, driver printer tadi, outputnya apa? Outputnya juga instalasi dari drivernya tadi. Jadi hasilnya itu bisa terkoneksi antara komputer dengan printer tersebut. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah langkah-langkah menghitung volume balok. Nah, ini tadi. Jadi outputnya itu adalah hasil atau result dari panjang kali lebar kali tinggi balok itu merupakan hasil dari volume balok. Jadi muncul nanti nilainya dari volume balok tersebut, seperti itu. Oke, dari tahapan persiapan di atas itu ada apa enggak yang tadi kalian baca statement yang di atas tadi? Otomatis tadi ada tahap persiapannya, mungkin menyiapkan alat dan bahannya itu seperti apa yang harus dipersiapkan ketika membuat puding mutiara itu seperti apa, ketika akan melakukan instalasi driver printer ke laptop itu apa yang harus dipersiapkan, itu muncul di situ. Kemudian apakah ada tahap proses? Otomatis juga ada. Jadi ketika alat dan bahan sudah siap untuk diproses, maka tahapan dari proses tersebut muncul, yaitu memproses dari alat-alat dan bahan yang sudah disiapkan. Apakah hasil output pada setiap langkah kerja? Apakah ada hasil output maksudnya? Apakah ada hasil output pada setiap langkah kerja? Otomatis ada. Nah, jadi ketika ada langkah kerja ketika membuat puding mutiara, nah langkah kerjanya apa tadi? Misalnya kita flashback, campurkan tepung hengkwe, gula pasir, santan, tambahkan air, garam, dan daun pandan, lalu masak sambil diaduk rata. Nah, ini kan outputnya apa? Outputnya nanti ya otomatis campuran adonan dari tepung hengkwe, gula pasir, santan, air, garam, dan daun pandan nanti tercampur menjadi satu. Itu dari output hasil yang pertama. Output yang kedua apa? Masukkan mutiara ke dalam adonan tepung hengkwe, aduk hingga rata. Otomatis outputnya adalah adonan yang ada dalam adonan yang ada mutiaranya, seperti itu. Nah, itu adalah output dari setiap langkah kerja. Kemudian jika ketiga langkah tersebut disebut algoritma. Apa itu algoritma? Bagaimana cara menyusun algoritma yang baik? Nah, intinya memang tadi langkah-langkah dari 3 statement itu merupakan inti dari poin algoritma. Jadi algoritma itu adalah merupakan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah untuk menyusun suatu proses pekerjaan seperti itu. Itu intinya saja. Tapi untuk deskripsinya nanti akan kita bahas. Nah, pada contoh 1 itu adalah puding mutiara, contoh 2 adalah driver printer, instalasi driver printer, kemudian contoh 3 adalah volume balok. Nah, persamaan adalah memiliki persiapan alat dan bahan. Otomatis dari puding mutiara, alat dan bahannya ya yang berkaitan tentang puding mutiara. Driver printer ya harus ada printernya juga, ada laptopnya juga. Kemudian volume balok itu ada inputnya, mungkin input panjang, tinggi, lebar, dan sebagainya itu apa. Memiliki langkah-langkah, nah otomatis juga memiliki langkah-langkah untuk pemrosesannya. Memiliki output dan hasil, output atau hasil, ya memang ada seperti itu. Hasilnya itu mungkin puding mutiara jadi, driver printer terinstall, volume balok muncul, nominal dari volume balok itu atau hasil dari volume balok itu muncul. Kemudian jika alat dan bahan sudah tersedia, langkah-langkah yang ditempuh secara benar, semua orang bisa menghasilkan output yang sama. Ini adalah poin penting dari algoritma. Nah, jadi algoritma itu apa sih? Kita flashback jauh lagi. Nah, definisi dari algoritma. Algoritma itu adalah yang menemukan adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang oleh orang barat disebut adalah Al-Khwarizm atau algoritma, yang diartikan sebagai proses menghitung dengan angka Arab. Salah satu karya beliau adalah buku atau kitab Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, artinya buku pemugaran dan pengurangan.
The Book of Restoration and Reduction, yang menjadi cikal bakal istilah dari aljabar tersebut. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, istilah algoritma algoritma berubah menjadi algoritma atau algoritma, yang diartikan sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum. Nah, seperti ini fotonya dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, hidup pada masa 780 Masehi sampai 850 Masehi. Nah, ada beberapa konsep algoritma. Menurut definisi adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, ini adalah definisi dari algoritma. Jadi urutan langkah-langkah yang langkah-langkah tersebut dalam menyelesaikan masalah, tujuan menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis, seperti itu. Secara sistematis itu adalah urut, secara terstruktur, dan logis itu tidak ada ambigu, seperti itu, tidak ada bermakna ganda. Menurut makna yang pertama, algoritma adalah langkah-langkah logis penyelesaian masalah. Ya, langkah-langkah harus logis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat ditentukan nilai kebenarannya, seperti itu. Langkah-langkah yang kedua yaitu adalah tidak ambigu atau tidak memiliki makna ganda. Misalkan tambahkan garam secukupnya. Nah, secukupnya itu apa? 1 sendok kah? 2 sendok kah? Nah, itu orang kan mungkin berbeda secukupnya orang. Saya cukupnya hari ini makan satu gelas teh. Nah, tapi mungkin yang lain akan berbeda. Saya hanya setengah gelas teh saja sudah cukup. Nah, itu kan berbeda. Kemudian selain itu, penyusunan langkah-langkah harus sistematis, terstruktur atau urut sesuai dengan aturan dan sistem. Kemudian sesuai dengan tujuan yang dicapai. Misalnya tujuannya adalah membuat puding mutiara, menginstal driver, itu adalah sesuai. Jadi ketika membuat puding mutiara tapi tidak ada mutiaranya, ya tidak sampai tujuannya. Mau install driver tapi nggak ada printernya, ya jadi bukan install driver printer maksudnya, seperti itu. Itu ya, itu konsep algoritma. Nah, ini adalah urutan dari beberapa pembuatan atau pengembangan dari algoritma. Itu adalah ketika suatu masalah muncul, itu dibuat algoritmanya, di mana algoritma tersebut adalah menemukan suatu solusi yang dimana input outputnya itu berbeda, yaitu inputnya adalah masalah, outputnya adalah solusi. Jadi ketika suatu masalah itu muncul dan diberikan suatu algoritma, maka outputnya itu adalah hasil yang dicapai dari masalah tersebut, seperti itu. Jadi inti dari algoritma adalah menemukan solusi dari suatu permasalahan, di mana masalah itu adalah sebagai inputan dan solusi itu adalah sebagai outputnya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, secara struktur algoritma terdiri jadi tiga bagian, yaitu adalah nama algoritma itu sendiri. Misalnya contohnya adalah algoritma volume balok, algoritma volume underscore balok, misalnya seperti ini. Ini adalah penamaan pada bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu kan tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi itu diberikan underscore. Kemudian setelah nama adalah bagian deklarasinya. Jadi deklarasinya itu mungkin istilahnya tahapan persiapan, bahan-bahan yang disiapkan atau mungkin alat-alat dan bahannya, seperti itu. Contohnya tadi ya, algoritma pembuatan puding mutiara itu alat bahannya itu apa saja. Misalnya ada mutiaranya, ada garam, ada gula, mungkin ada alat-alatnya yang bisa bisa digunakan ketika membuat seperti itu, misalnya panci, kompor dan sebagainya. Itu juga harus dimasukkan ke dalam deklarasi. Kemudian jika dimasukkan ke dalam suatu proses dalam bahasa pemrograman, didefinisikan yang termasuk variabel, tipe data, dan konstanta, juga nama prosedur, tipe, dan fungsi itu masuk ke dalam persiapan algoritma, yaitu masuk pada bagian deklarasi. Nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Kemudian ada bagian deskripsinya juga. Nanti deskripsi dari algoritma ini adalah prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika
proses pembuatan puding mutiara. Nah, itu prosesnya itu masuk pada deskripsi algoritma. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Nah, ini nama algoritma, untuk penjelasan mengenai algoritmanya. Deklarasi itu adalah semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Deskripsi itu adalah semua langkah dan proses atau statement dari algoritma. Ini contohnya, resep puding mutiara, ini adalah judulnya. Kemudian ini persiapan bahannya, ini adalah bagian deklarasi. Kemudian prosesnya ini adalah bagian deskripsi. Oke, paham ya untuk pada apa namanya struktur dari konsep algoritma ini. Jadi untuk konsep dari algoritma itu sendiri, definisi, konsep, struktur itu sudah ada dalam bahasan ini. Oke, silahkan dicek di bebas umumnya masing-masing untuk tugas dan materinya. Oke, kalau ada yang tanya bisa ditanyakan melalui chat atau WA, atau mungkin pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas di apa namanya algoritma ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian paham pada perkenalan dari algoritma ini. Selanjutnya akan kita bahas apa itu deskripsi dari variabel, tipe data, dan sebagainya. Itu adalah dari algoritma tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Nah, kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.